Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Banyak orang bertanya, Hindu itu sebenarnya agama atau hanya budaya? Apalagi di Bali, adat dan agama sering tercampur. Akibatnya, ada yang melihat Hindu cuma sebatas tradisi turun-temurun. Padahal, Hindu adalah agama yang bersumber dari Wahyu Suci Weda. Weda disebut Apauruseya, artinya bukan ciptaan manusia. Dari sanalah lahir ajaran pokok seperti Dharma, Karma, Moksa, dan Yagna. Sedangkan budaya lahir dari kreativitas manusia. Budaya bisa berubah mengikuti ruang dan waktu. Di Bali, budaya hadir sebagai tarian, gamelan, arsitektur pura, dan tata upacara. Semuanya menjadi kemasan yang indah untuk ajaran Hindu. Masalahnya muncul ketika kita hanya ikut-ikutan budaya tanpa memahami dharmanya. Upacara jadi rutinitas, bukan lagi jadi menuju Tuhan. Namun, ketika budaya diarahkan untuk mengekspresikan ajaran Weda, ia menjadi sarana bakti yang luar biasa. Seperti sloka dalam Bhagavad Gita bab 3, sloka 21. Yadyat acarati srestas tatad ewetarojana. Apa yang dilakukan pemimpin akan diikuti oleh masyarakat. Jika budaya diarahkan pada Dharma, maka seluruh umat pun akan berjalan di jalan kebenaran. Jadi Hindu bukan sekedar budaya, ia adalah agama yang bersumber dari wahyu, dan budaya hanyalah cara indah untuk mengekspresikannya. Pasti kalian pernah bertanya, umat Hindu itu Tuhannya siapa sih? Dan kenapa umat Hindu itu selalu menggunakan dupa dan bunga untuk mereka bersembahyang? Hindu hanya mengenal satu Tuhan yang disebut dengan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Lalu mengapa Hindu mengenal dengan banyak dewa? Dewa-dewi adalah manifestasi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan juga pelebur. Konsep ini kita kenal sebagai Eka Aneka Tatwa, yang berarti Tuhan itu satu, tetapi memiliki banyak manifestasi atau bentuk. Sedangkan bunga dan dupa sebagai sarana pelengkap untuk kita berdoa dan juga sembahyang memuja Tuhan Yang Maha Esa. Secara logika, ketika mata kita melihat bunga yang indah dan juga mencium harum dari dupa, maka pikiran kita akan terpusat dan terfokus untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, yang menjadi pedoman hidup. Umat Hindu percaya bahwa isi Weda merupakan wahyu yang terima langsung oleh para resi dan diturunkan secara lisan atau pengajaran dari mulut ke mulut, sebelum akhirnya ditulis dalam bahasa Sangskreta. Kitab suci Weda dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Rigveda berisi syair-syair pujian-pujian dan doa-doa. Samaveda isinya dibuat pada Samaveda tidak jauh berbeda dari Rigveda, yakni berupa puji-pujian. Tapi pujian pada Samaveda dilakukan dalam lagu. Yajurveda berisi mantra-mantra yang dilakukan dalam ritual dan upacara. Atharvaveda berisi ajaran tentang kehidupan sehari-hari, mantra untuk penyembahan dan pengetahuan magis. Secara keseluruhan, Weda dapat dikatakan sebagai pura suci dari Sang Hyang Widi-Wasa. Pernahkah dengar lelucon seperti ini? Orang Bali itu kebanyakan libur. Bahkan ada cerita sebuah perusahaan enggan merekrut orang Bali karena dianggap sering izin upacara keagamaan. Tapi apakah benar inti masalahnya ada di jumlah libur? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang jarang kita sadari? Bali memang punya banyak hari raya Hindu seperti Nyepi, Galungan Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, Purnama Tilem, Tumpek, dan lain sebagainya. Kalender Bali memang padat dengan upacara. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita tahu makna di balik semua itu? Nyepi misalnya, bukan hanya soal seharian tidak keluar rumah, tapi tentang sunyi yang membawa kita pada pembersihan batin. Galungan juga bukan hanya pasang penjor, tapi tentang keberanian menegakkan dharma di tengah godaan hidup. Saraswati juga bukan sekedar menghaturkan banten pada buku, tapi mengingatkan kita apakah ilmu sudah kita gunakan untuk kebaikan. Tanpa pemahaman, libur hanya jadi hari kosong. Upacara hanya jadi rutinitas, filosofinya hilang, maknanya pun terkubur. Coba bayangkan kalau setiap orang memahami makna hari raya, libur bukan lagi dianggap wasting time, tapi jadi jeda spiritual untuk refleksi diri, memperkuat keluarga, menjaga hubungan dengan Tuhan dan alam. Inilah yang membuat hari raya Hindu bukan sekedar tradisi, tapi jalan hidup yang menuntun kita setiap hari. Kita sering banget dengar, rajin sembahyang nanti masuk surga.
Tapi apakah benar semudah itu? Dalam Hindu, sembahyang itu bukan soal transaksi, bukan soal kasih dupa lalu dapat pahala, karena Tuhan tidak bisa disogok. Yang beliau lihat bukanlah persembahanmu, tapi apa yang ada dalam hatimu. Patram puspam palam toyam yome bhakta pranasyati tadaham bhaktyo paritam asnami prayatatmanaha. Artinya, jika seseorang mempersembahkan kepadaku dengan penuh bakti sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, aku akan menerimanya dengan sukacita dari mereka yang mempersembahkan dengan hati yang tulus. Surga itu hasil dari karma baik, tapi surga juga bukan tujuan utama. Tujuan sejati kita adalah moksa, bukan cuma hidup enak setelah mati, tapi bebas dari kebingungan lahir mati itu sendiri. Jadi kalau kamu sembahyang, sembahyanglah bukan karena takut, tapi karena kamu ingin lebih dekat dengannya. Karena semakin dalam kita paham, semakin tulus kita menjalani. Rahayu. Dalam Hindu ada puasa nggak sih? Puasa di Hindu disebut dengan upawasa. Upawasa berasal dari kata upa dan wasa. Upa artinya mendekat dan wasa adalah Tuhan. Dalam hal ini, umat Hindu dianjurkan untuk berupawasa dengan tujuan mendekatkan diri dengan Tuhan, sembari mengontrol nafsu dan berjaga agar tidak terjatuh dalam dosa. Upawasa dilakukan di hari suci, contohnya di hari Siwalatri, Nyepi, dan Saraswati. Upawasa sebagai perenungan akan berkat dunia yang diberikan Tuhan, sehingga ketika jiwa dan rohani kita sehat, maka secara psikologi kita akan merasakan kebahagiaan. Kenapa sih dalam agama Hindu orang yang meninggal harus dibakar atau diaben? Dalam konsep agama Hindu, tubuh manusia terdiri atas 5 unsur yang disebut Panca Mahabhuta, yaitu tanah, air, api, udara, dan akasa. Nah, sederhananya, ngaben adalah proses upakara yang dilakukan untuk mengembalikan badan kasar atau tubuh manusia kepada 5 unsur tubuh tersebut. Dibakar artinya mengembalikan kepada unsur api, sisa dari abu pembakarannya akan meresap kembali ke tanah atau pertiwi, asap yang tercipta dari pembakaran akan kembali ke udara, dan eter atau akasa. Dan melalui tradisi ngelarung atau menghanyutkan abu hasil pembakaran ke sungai mengalir adalah tahapan pengembalian kepada unsur air. Jadi dengan proses ngaben ini dipercaya oleh umat Hindu akan mempercepat proses pengembalian unsur-unsur tubuh manusia kepada asalnya, sehingga sang jiwatman atau roh yang ada pada badan kasar akan kembali bersih atau suci dan bisa mencapai tempat yang terbaik.